men-take over atau bisa mengambil alih data-datanya kita bisa easy peasy lah, dan istilahnya sangat mudah untuk mempermudah kita ke depannya. Ini yang jadi apa ya istilahnya, merusak anak-anak, siswa-siswa kita, mahasiswa kita, dan pekerja-kerja. Saya lebih concern nih, lebih khawatir ya, atau lebih concern. Iya. Saya itu memikirkan bahwa jangan sampai si artificial intelligence ini mereduksi kaum pekerja, kaum orang-orang berpendidikan. Ini apa gunanya nih sekarang berpendidikan? Apa gunanya bekerja? Sekarang sudah ada kecerdasan buatan. Yang jadi pertanyaan ini, bagaimana sikap Anda untuk bisa mematahkan lahirnya inovasi baru ini? Bagaimana menurut Anda? Menurut pandangan Anda? Mungkin bisa terkait dengan pandangan saya, itu kalau saya melihat yang namanya artificial intelligence ini adalah ada sisi positif dan ada sisi negatif. Iya, seperti itu. Dan kita kita melihat memang sekarang kan sudah peradaban ini sangat pesat perkembangannya, yang namanya peradaban. Ketika kita tidak mengikuti, ketika kita tidak berinovasi, kita akan ketinggalan. Suka tidak suka, mau tidak mau, kau akan ketinggalan seperti itu. Karena zaman digital ini, era digital ini adalah dia terus berjalan, dan kemudian ketika kau tidak berjalan juga ke depan akan ketinggalan seperti itu. Dan dari segi pekerjaan, misalkan artificial intelligence ada kecerdasan buatan, banyaknya ketika dibuat yang namanya kecerdasan buatan, banyaknya robot yang bekerja seperti itu. Dan kemudian banyaknya juga pengangguran dari ketika dibuat ini robot, kemudian digantikan beberapa karyawan di pabrik, itu berapa pengangguran yang terjadi sehingga saat digunakan ini robot seperti itu. Karena lebih bagus seorang robot bekerja daripada ini karyawan. Lebih cepat ini robot, lebih cepat seperti itu. Itulah kelemahannya. Apa gunanya kan manusia? Ya, gunanya. Maka seorang manusia ini juga seorang kita sebagai mahasiswa mungkin ya harus betul-betul yang namanya kreativitasnya kita harus tinggi memang. Dari segi kedepannya kita harus belajar yang namanya wirausaha atau berusaha terkait dengan startup apa semua untuk kedepannya, karena bisa saja kita akan digantikan oleh robot seperti itu. Itu dampaknya sekarang. Dan yang dulunya pernah kan lihat yang namanya pegawai kantor pos zaman dahulu yang bawa sepeda motor warna orange, kemudian bawa koran, itu kan dicita-citakan oleh anak-anak zaman dulu. Saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Ternyata seiring perkembangannya zaman, akhirnya profesi itu hilang, tidak ada, sudah digantikan. Karena itu mungkin faktor zaman yang semakin canggih sudah digantikan oleh beberapa banyak seperti JNT, JNE dan lain-lain seperti itu kan? Dan sudah banyak sekali. Dan kemudian terkait dengan terkait dengan yang namanya dulu kameramen yang naik pesawat itu, ketika membuat film itu ada helikopter digunakan oleh kameramen untuk memotret semua itu. Ternyata digantikan oleh drone sekarang. Itu kecerdasan buatan ini sangat banyak yang namanya bisa banyak profesi tergantikan.
Mulai dari segi mungkin akuntan bagian administrasi ke depannya itu akan hilang juga seperti itu. Yang dulu kita antri di di teller cabut uang tidak ada namanya ATM. Sekarang kita bisa nggak ngantri lagi di teller, di ATM seperti itu. Maka kita sebagai mahasiswa atau sebagai manusia itu harus terima ini yang namanya peradaban yang semakin berinovasi. Kenapa saya kasih contoh? Kenapa yang namanya ini handphone Nokia itu sudah ketinggalan, tidak diproduksi lagi? Kenapa? Karena tidak berinovasi. Sombong. Tidak ada pengembangan, tidak ada pengembangan. Dulunya Nokia itu memang dia take over dunia ini, mengambil alih. Bahkan CEO-nya pernah berkata, atau foundernya, tidak akan bakalan seperti itu bisa menyaingi saya. Iya kan? Iya, karena tidak ada inovasi. Sekarang apa? Ketinggalan. Bukan ketinggalan. Sekarang sudah down. Iya, seperti itu, tidak ada. Luar biasa dia. Yang dulunya pada saat kita masih zaman saya SD itu kayaknya pakai HP Nokia, keren sekali sudah, keren. Nokia sekarang itu salah satu contoh bagaimana yang namanya kita ada namanya pengembangan itu dalam diri kita itu harus wajib, karena setiap tahun itu ada perubahan, inovasi. Seperti yang dulu mobil manual, sekarang ada matic. Ada lagi yang namanya hybrid. Iya. Antara bensin dengan antara perpaduan bahan bakar dengan listrikan, itu hybrid. Hybrid. Anda lebih ini. Sekarang itu berbicara tentang global warming. Iya kan? Iya. Anda tahu kan si foundernya mobil Tesla? Mobil Tesla. Ini luar biasa si Bapak Elon Musk ini. Dia sekarang itu menciptakan mobil dengan listrik, ya kan? Ya seperti Anda yang katakan tadi kan. Sekarang buatannya listrik. Bahkan bukan cuma mobil-mobil Tesla ini yang berhasil berinovasi menciptakan mobil-mobil listrik, bahkan mobil dari Cina, mobil dari mana. Yang kita lebih inovasinya ini, Anda kan tadi mention sebelumnya manual, dulunya orang memakai mobil itu dan manual matic. Sekarang si mobil Tesla, mencet mapnya, saya mau ke jalan ini, langsung Anda dibawa ke sana tanpa setir. Itulah salah satu. Itulah bisa bayangin pengembangan inovasi oleh Elon Musk ini. Nah itulah salah satu contoh manusia yang tidak akan tertelan oleh zaman. Dia selalu berinovasi. Dia melakukan pengembangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin yang si Elon Musk ini lebih concern ya emisi karbon. Kalau kita berbicara emisi karbon ya. Karena masalah dia beranjak ke masalah, kemudian dia lakukan pengembangan dan kemudian dia berikan solusi seperti itu. Dan